Selanjutnya kami panggil peserta nomor 17, Putu Sutapo Jati Arta dari SDN 1 Kampung. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Sutapo Jati Arta. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik yang berjudul Terjadinya Danau dan Gunung Batu. Cerita ini diambil dari buku kumpulan cerita rakyat yang dikarang oleh Harjana HP. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Dahulu kala, di Bali, hiduplah seorang raksasa yang bernama Kebo Iwo. Tubuhnya besar, tinggi hampir mencapai pohon kelapa. Kekuatannya amat dahsyat, bagaikan angin topan. Ia memiliki kegemaran makan dan minum yang banyak. Nah, ini parahnya, yaitu tidur berjam-jam, bahkan berhari-hari lamanya. Ia tinggal di hutan. Jika lapar, ia akan mendatangi rumah-rumah para penduduk untuk meminta makan. Orang Bali mengatakan Kebo Iwo sebagai raksasa perusak. Namun sebagian dikatakan penolong karena ia ringan tangan membantu apa saja yang diminta oleh para penduduk. Nah, dikatakan perusak karena jika ia kurang makan dan marah-marah menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Jika ia lapar, jika pekerjaan ini dikerjakan oleh manusia biasa, akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan tenaga yang amat banyak. Namun, bagi Kebo Iwo sangatlah kecil artinya. Waktu pun menjadi sangat amat singkat karena jasanya yang sangat besar. Penduduk tak segan-segan bergotong royong menjamu Kebo Iwo, memberinya makan dan minum. Diceritakan sekarang, suatu saat di Bali mengalami musim paceklik. Hampir semua kekeringan sehingga hasil panen tak memadai. Banyak orang menderita kelaparan. Anak-anak pun menangis pagi hingga malam hari bertanda kekurangan makanan. Orang tua turut prihatin dalam keadaan ini. Penduduk pun sembahyang memohon kepada Ida Sang Yang Widi agar diberi perlindungan dengan harapan tumbuhan dapat kembali tumbuh dengan subur. Rasa takut pun tetap menghantui para penduduk akan kedatangan Kebo Iwo di musim paceklik ini. Nah, keesokan harinya, di siang hari, di saat para penduduk sibuk mengerjakan sawah dan bendungan, penduduk tiba-tiba kaget.
Bumi terasa tergoncang, bagai dihentak-hentak. Diselingi dengan suara yang menggelegar. Penduduk pun berhamburan, pontang-panting ke sana, kemari. Ada yang pulang ke rumah untuk bertemu dengan anak dan keluarganya. Takut terjadi sesuatu dengan keluarganya. Suara kebo iwo yang sangat keras semakin mengiang di telinga para penduduk. Hai para penduduk, aku datang. Jangan kau lari. Aku datang guna minta makan. Aku sangat lapar. Nah, di situ pula muncullah lelaki dari kerumunan orang-orang. Ia kepala dusun setempat, namanya Putu Bluntas. Dan Putu Bluntas pun menjawab, "Hai kebo iwo, maafkan kali ini penduduk kami tak bisa menyiapkan makanan untukmu. Dikarenakan kami dilanda musim paceklik. Lihat dan dengarlah, suara tangisan bayi pun kau dengar. Hampir pagi hingga malam hari ia menangis, bertanda kekurangan makanan. Aku tak peduli suara tangisan itu dan semua alasanmu. Aku hanya datang guna minta makan." Tapi apa yang kau minta? Penduduk kami benar-benar tak bisa memenuhinya. Kebo Iwo merasa sangat kecewa dan geram. Matanya melotot dan mulai menggerakkan tangannya. Nah, rumah-rumah penduduk dirobohkan. Kayu-kayu besar ditumbangkan. Penduduk pun berhamburan. Namun disayangkan, penduduk yang langsung berhadapan dengan Kebo Iwo, jiwanya tak dapat tertolong. Kebo Iwo pun merasa puas melampiaskan amarahnya. Akhirnya kembali ke hutan dengan perut lapar. Setelah keadaan aman, namun tetap sepi, penduduk barulah keluar dari tempat persembunyiannya dan merasa sedih melihat keadaan yang menyedihkan ini. Penduduk pun berinisiatif, dipimpin oleh kepala dusunnya, berembuk untuk menyiasati bagaimana cara menaklukkan raksasa yang tangguh dan perkasa itu. Menyahutlah salah seorang warga, "Mana mungkin kita bisa mengalahkan Kebo Iwo yang tangguh itu? Percuma, hanya sia-sia saja." Jangan kau merasa berkecil hati. Kita belum pernah mencoba. Pasti bisa asalkan mau bekerja sama. Lantas bagaimana caranya? Dijawablah oleh Putu Bluntas. Begini caranya. Kita dengan diam-diam kumpulkan batu kapur dalam jumlah yang banyak dan perdaya si Kebo Iwo dengan mengajaknya bekerja sama. Namun kita tetap suguhkan makanan yang enak dalam jumlah yang banyak agar kita tetap dipercaya oleh Kebo Iwo. Penduduk pun sangat setuju dengan rencana Putu Bluntas. Lantas, di mana kita memperoleh makanan
sebanyak itu. Sedangkan untuk mengisi perut kami sendiri pun kami tak bisa. Jawab penduduk dengan ragu. Ingat, ini yang terakhir kalinya kita menjamu Kebo Iwo. Kita ingin bebas dari tindasan Kebo Iwo. Keesokan hari, di pagi yang buta, kembalilah Kebo Iwo dengan suara yang menggeram meminta makan. Hai para penduduk, aku datang. Mana makanan yang kau suguhkan untukku? Apakah kalian sudah menyiapkannya? Tenang saja, kami sudah menyiapkan sesuai dengan permintaanmu. Namun setelah kau santap makanan ini, penduduk kami minta tolong agar semua pemukiman yang kau rusak diperbaiki dan buatkan kami bendungan. Yang terakhir, tolong buatkan kami sumur sebagai sumber air minum para penduduk. Kebo Iwo merasa sangat setuju dan senang sambil tertawa terbahak-bahak. Aku sangat setuju dengan permintaanmu. Setelah makanan disantap, pekerjaan pun dikerjakan satu persatu. Dan yang terakhir, sumur pun dibuat dengan sangat dalam dan luas. Lama-kelamaan, tubuh Kebo Iwo semakin kecil kelihatannya. Nah, disitulah Putu Bluntas mengisyaratkan para penduduk agar melemparkan batu kapur ke lubang sumur itu. Nah, batu kapur pun dilemparkan beramai-ramai ke lubang sumur itu, dan Kebo Iwo mengeluarkan suara yang menggeram kesakitan. Hai, para penduduk, berani-beraninya kau mengkhianati perjanjianmu. Kau sangat kejam, sangat kejam. Suara Kebo Iwo pun tak terdengar dan Kebo Iwo menemui ajalnya. Lama-kelamaan, air sumur meremas keluar bercampur dengan batu kapur yang menggenang di areal yang sangat luas. Nah, genangan inilah yang dinamakan Danau Batur. Sedangkan tanah bekas galian lubang sumur itu yang membumbung tinggi membentuk sebuah gundukan. Nah, gundukan inilah yang dinamakan Gunung Batur. Demikian kisah terjadinya danau dan Gunung Batur yang sampai saat ini bisa kita data mancanegara maupun lokal. Kita sebagai generasi penerus wajib melestarikannya. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah berbuatlah kebaikan tanpa mengharap balasan. Seperti perbuatan Kebo Iwo yang ringan tangan patut kita contoh. Namun perbuatan Kebo Iwo yang kurang baik janganlah dicontoh. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.